Oke, saudara, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini. Bapak, kami berdoa, kami buka hati dan pikiran kami. Bapak, kami rindu untuk bisa bertumbuh. Bapak, kami rindu untuk menjadi pribadi yang bisa membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Bapak, hari ini bicara pada kami. Biar Roh-Mu mengajar kami ya Bapak. Kami percaya tidak ada firman yang lama dan tidak ada yang baru. Tapi hari ini Bapak, Engkau akan bicara rema. Kami katakan akan ada kehidupan tengah-tengah kami. Akan ada gairah dan appetite akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, masih bicara tentang persiapan ya. Hari ini saya mau kasih judulnya Indwelling Presence. Itu bahasa Inggrisnya tulisannya INDWELLING. Ya, the indwelling. Indwelling itu artinya menetap. Ya, presence itu hadirat. Ya, tulisannya presence itu PRESENCE ya. Presence ya. Oke ya. Nah, saudara, saya akan mulai. Saudara, mari kita hari ini berimajinasi ya. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah firman siang dan malam, gitu ya. Jadi saudara, kita kalau mau jujur saudara, waktu kita dengar firman, ketika kita renungin firman, ya kalau kita mau ngomong renungin firman, itu artinya kita baca. Waktu kita baca, kita nggak cuma sekedar baca, cari informasinya apa, cari ceritanya apa, tapi waktu kita bicara tentang merenungkan firman Tuhan, kita akan ambil waktu, kita akan bayangkan tuh gimana. Gitu. Jadi itu sebabnya saudara ya, pikiran kita itu adalah pikiran yang itu adalah hal yang luar biasa. Karena itu adalah apa? Kenapa? Karena itu adalah kanvasnya Tuhan. Salah satu Tuhan tuh bicara sama kita, gitu ya. Alat untuk Tuhan tuh bisa menggambarkan apa yang jadi kerinduan Dia buat kita semua. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau belajar merenungkan saudara ya. Merenungkan tentang apa? Tentang bangsa kita. Oke. Ya, saudara bisa bayangin gak saudara? Kalau misalkan ya, kita semua hari ini hidup di tanggal 17 Agustus 1944. Oke, saya mau tanya saudara, pada waktu itu Indonesia sudah merdeka belum? Belum. Oh iya. Nih kalau sampai diem bingung bahaya nih. Oke. Ya. Nah, jadi kalau hari ini kita mundur dan kita hidup di 17 Agustus 1944. Oke. Artinya hari ini kita masih di bawah penjajahan. Kita belum jadi bangsa yang merdeka. Oke. Kalau kita belum jadi bangsa yang merdeka, artinya setiap hal yang kita mau lakukan itu semua terbatas. Kita nggak bisa bebas. Kenapa? Karena kita dijajah. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam kondisi itu kita benar-benar susah ya, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nah saudara, tapi saudara coba bayangkan, gitu. Kalau misalkan hari ini, ya kita bayangkan kita tepat berada di ruangan yang sama, ya di mana Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, gitu. Apa yang saudara rasakan? Seneng, happy, gitu. Kita akan ngerasain kebebasan. Bebas nih, gitu. Walaupun nggak ada apa-apa nih di atas kepala, walaupun nggak ada beban yang ditaruh di pundak. Tapi kalau kita dengar hari ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, wah itu rasanya ada beban yang lepas, betul? Gitu. Tapi saudara, kalau kita maju satu hari berikutnya, ya, ketika kita merdeka, terus pertanyaannya 18 Agustus kita mau ngapain? 18 Agustus satu hari setelahnya, besoknya kita mau ngapain? Apakah 17 Agustus 1945 itu udah benar-benar selesai dan kita tinggal menikmati hidup kita? Enggak saudara.
Ya, itu masih awal proses buat kita. Itu masih proses buat bangsa, ya buat kita semua, setiap elemen masyarakat, bahwa kita sekarang harus mikir gimana caranya untuk bisa mempertahankan kemerdekaannya. Oke. Ketika kita merdeka, itu baru titik nol. Yang sesungguhnya yang harus kita lakukan itu baru datang besoknya. Contohnya, instansi keamanan seperti apa yang harus dibuat, sistem kepemimpinan apa yang harus kita aplikasikan di Indonesia, siapa para pemimpinnya, bagaimana untuk menjaga Indonesia menjadi tetap satu, ya hukumnya gimana, undang-undangnya gimana. Itu banyak hal, saudara. Itu belum apa-apanya. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu baru titik nolnya kita. Tapi yang paling penting adalah hari setelahnya. Karena saudara, kalau sebagai sebuah bangsa kita nggak belajar apa kelebihan bangsa ini, apa yang bangsa ini punya, maka kita tetap akan tinggal dalam kemiskinan. Kita akan jadi bangsa yang konyol. Tuhan sediakan sumber daya alam, ya stok emas kita berlimpah, gitu. Bahkan gas yang kita miliki itu luar biasa. Minyak bumi kita tuh juga salah satu oke. Tuhan berikan kita tanah yang subur. Tuhan berikan kita laut yang luas buat dijaga. Dan dari situ kita bisa hidup. Bahkan saudara, saking kayanya kita, gitu ya. Saya lupa. Ada satu daerah lautnya masih jernih banget, gitu ya. Terus biota lautnya itu banyak banget, lobsternya apanya tuh besar-besar. Sampai waktu orang datang sana tanya bilang, kamu harus bekerja. Terus orang di daerah itu bilang, loh ngapain saya harus kerja? Kalau saya lapar, saya berenang, saya ambil lobster tuh bisa sepanjang lengan saya bisa makan enak. Kenapa saya harus kerja? Alangkah sangat disayangkannya dengan kalau kita jadi sebuah bangsa, Tuhan sediakan sumber daya yang begitu besar, tapi kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dengan itu. Gitu. Saudara mulai kebayang? Ya sama. Kalau misalkan saudara punya anak, saudara misalkan ya saudara punya tabungan, gitu. Saudara punya tabungan buat anak saudara. Gitu, saudara persiapkan masa depan anak saudara, saudara persiapkan bahkan untuk dia bisa buka toko sendiri, gitu, untuk supaya dia nggak bekerja sama orang lain. Tapi anak saudara nggak tahu tentang itu, oke? Dan dia cuma minta uang, bahkan dipakai untuk jajan, habis begitu aja. Sangat disayangkan kan? Nah, kenapa sih saya ngomong cukup panjang, saudara, tentang bangsa Indonesia ini? Karena sebenarnya apa yang terjadi itu menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Oke. Saudara, sewaktu Yesus mati di kayu salib untuk memerdekakan kita, itu baru nol. Baru titik nol kita. Masih banyak yang harus kita pelajarin. Ya, itu sebabnya pastor kita minta untuk kita baca di Efesus 1 untuk kita bisa mengenal betapa luar biasa puasa. Kenapa saya sebut ini Kenapa saya ambil waktu cukup panjang untuk kita bisa membayangkan itu? Karena kenyataannya sebagai orang percaya kita punya kuasa, tapi kita jarang pakai. Kita gantungin, kita biarin. Kita seperti tentara yang punya senapan yang canggih, tapi senapannya itu cuma digantung. Dan waktu kita pergi berperang sebagai tentara, kita pergi berperangnya tangan kosong. Padahal ada senapan yang bagus, ada senjata yang bagus yang kita bisa pakai. Amin. Jadi hari ini saudara, mari kita belajar bersama untuk bertumbuh mengenal tentang kuasa ya, yang Tuhan dah kasih buat kita, dan bagaimana cara kita bertumbuh di dalamnya. Oke? Nah saudara, ya kenapa saya mau share tentang kuasa ini, saudara? Gitu. Ya, kenapa saya mau share tentang kuasa? Jawabannya simpel, saudara. Karena saya sangat bergairah untuk KKR yang akan datang. Oke. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita tuh harus punya ekspektasi itu yang tinggi.
Gitu. Mimpi itu tuh nggak salah saudara, ya. Ikut Tuhan tuh punya ekspektasi setinggi mungkin. Oke, kita gantungkan dan kita berharap sama Tuhan. Saya saudara, sewaktu KKR diumumkan, saya berharap bukan saya bisa ketemu dengan orang yang sakit di hari KKR nanti. Tapi saudara tahu, saya berharap saya punya kesempatan untuk mendoakan orang sakit. Bahkan dari minggu ini, dari minggu kemarin, dari 2 minggu yang lalu. Ya, saya percaya kalau kita mau berjalan, saudara, bersama, terutama dalam KKR kesembuhan ini jadi bagian kita semua. Nah, oleh sebab itu penting buat kita semua bertumbuh sama-sama untuk kita tahu kuasa apa yang Tuhan kasih sama kita dan bagaimana kita bisa bertumbuh di sana. Amin. Ya, dalam 1 Korintus 4 ayat 20 saya mau ceritakan ya, 1 Korintus 4 ayat 20. Ini yang saya bagikan minggu lalu. Oke, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, kita harus punya deal yang sama. Kita semua di sini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, bahwa kalau kita mau ngomong tentang kerajaan Allah, gitu, itu bukan hanya tentang pengetahuan kita, bukan cuma perkataan kita aja, tapi kita mau kuasanya, saudara. Amin. Dan hari ini kita mau bergerak di sana. Oke. Kenapa saudara? Karena kenyataannya banyak orang yang gak peduli tentang seberapa banyak hal yang kita tahu. Banyak orang, alangkah banyaknya orang kalau kita keluar ke sana, kita ketemu dan mereka tanya, kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib? Oh, untuk nebus semua dosa kamu. Oh, kenapa dia harus nebus semua dosa saya? Karena dosa saya gak bisa ditebus. Terus kita jelasin. Tapi momennya berlalu begitu aja. Pada akhir pembicaraan, orang tersebut tetap dengan pendiriannya sendiri dan tetap belum mengalami keselamatan. Karena kenyataannya itu, saudara. Kadang orang pun juga cuma mau tahu, oh itu orang Kristen. Oh, itu kenapa Yesus mati di kayu salib. Tapi saudara-saudara bayangkan, jika kita punya kuasa dan kita bisa memanifestasikan, kita bisa keluarin kuasa itu, saudara, kesaksian itu gak bisa bohong. Orang mau ngomong, kita gak perlu berbelit-belit ngomong, orang bisa lihat. Dan orang yang lihat pun juga gak bisa ngomong apa-apa, karena kenyataannya itu terjadi begitu aja secara supranatural. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau share gitu ya, tentang kuasa. Nah, lalu bagaimana tentang apa pengaruh dosa dan sakit penyakit? Oke. Apa pengaruhnya antara dosa dan sakit penyakit? Ya, bagaimana mereka bekerja? Kuasa itu seperti apa? Gitu ya. Kenyataannya saudara, ya, ketika seseorang berdosa, ya, orang itu seperti kejebur masuk ke dalam lumpur. Oke. Namanya kejebur masuk ke dalam lumpur, saudara. Ya. Jangan ngomong cuma sekedar basah. Di dalamnya ada kalau kita masuk ke dalam lumpur itu baju kita bukan cuma basah, tapi ada kotoran yang ke bawah. Ya enggak? Ada tanahnya, ya, belum kalau dapat emas dari keboknya gitu ya. Oke. Ya, yang nempel di kita tuh nggak cuma satu. Ya. Dosa itu seperti apa sih? Dosa itu seperti pintu. Ya, dia bawa penyakit itu kadang nempel. Ya, di mana ayatnya di Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Amin. Jadi Mazmur bilang nih, ada orang yang jadi sakit gara-gara berdosa. Jadi saudara bisa bayangkan dalam penginjilan saudara, ada orang yang berbuat dosa, dia sakit, saudara cuma ngomong gitu, sementara dia butuh kesembuhan. Buat orang yang sakit saudara, mereka perlu untuk melihat manifestasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yes, mereka perlu Yesus. Ya betul, memang mereka perlu merasa diterima. Tapi yang jauh lebih penting saudara, mereka benar-benar berharap kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Buat orang yang dibuang,
penerimaan lebih penting. Tapi buat orang sakit, dan hari ini kita ngomong orang sakit. Nah, jadi saudara, dosa tuh ya kayak apa? Kayak kita masuk ke lumpur, gitu. Ya, nggak cuma sekedar basah, kotorannya nempel. Ada sakit penyakit yang nempel. Oke? Nah, jadi lalu berikutnya, bagaimana dengan sakit penyakit? Sakit penyakit itu juga punya kuasanya sendiri. Amin. Jadi dosa ketika seseorang berdosa itu bawa sakit penyakit nempel. Tapi kenyataannya saudara, ketika kita hidup, ada pun orang yang nggak berdosa, tapi kenyataannya adalah sakit penyakit itu punya kuasa sendiri. Oke. Dan saya mau kasih tahu saudara, kita sebagai orang percaya, kita punya kuasa yang melebihi itu semua. Amin. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus semua dosa dan dampaknya dalam hidup kita. Ada pertukaran di atas kayu salib untuk kita semua, saudara. Ya, kita yang miskin, Yesus buat jadi kaya. Ya, kita yang berdosa, Yesus buat kita dibenarkan. Kita yang sakit, ada pertukaran di sana, ada kesembuhan untuk kita. Itu sebabnya penting banget saudara, buat kita yang sudah menerima Tuhan, kita bisa mengerti dan berjalan dalam anugerahnya Tuhan. Artinya saya tahu apapun yang ketika saya sakit, saya akan selalu mengingat bahwa Yesus telah mati buat saya, bahwa sakit penyakit saya ditebus, bahwa saya menerima sozo daripada Tuhan. Sozo itu apa sih saudara? Itu kehidupan yang utuh, kehidupan yang berlimpah. Itu sozo itu adalah kehidupan yang bahkan seharusnya kita dijauhkan dari mara bahaya, kita dijauhkan dari kecelakaan. Ya, kita harusnya mengingat anugerah Tuhan yang terjadi di kayu salib, bahwa seharusnya hidup saya adalah hidup yang sehat. Hidup saya adalah hidup yang penuh dengan keselamatan. Kemanapun saya pergi, ada keselamatan Tuhan beserta dengan saya. Bukan hanya sekedar keselamatan dari kematian kekal, tapi keselamatan dari kecelakaan dan mara bahaya. Saya harus mengingat, kita harus bertumbuh saudara, untuk mengingat anugerah dalam hidup kita. Tuhan sudah tebus semua dalam salib. Semua Tuhan sudah tebus semua. Tuhan sudah tebus semua. Amin. Nah, kembali lagi saudara, ketika kita mau pergi menginjil gitu, buat mereka yang sakit saudara, mereka perlu manifestasi kuasa itu. Ya, dan karena kita mau berharap nih, kita ketemu dengan orang-orang yang sakit jauh-jauh hari sebelum KKR datang, ya berarti kalau kita ketemu sama orang sakit, siapa yang mendoakan? Apakah Pastor Eng? Ya, jam 12 siang lagi istilah makan siang, saudara ketemu sama teman saudara di kantor, dia kesakitan gitu, terus saudara saudara telepon gitu ya, Pastor Eng, tolong Pastor Eng doain. Sementara saudara adalah orang percaya dan saudara tahu Yesus telah mati dan saudara punya kuasa itu. Harusnya kita sendiri saudara, amin, kita sendiri yang doain, gak keburu saudara. Ya, kita harus bertumbuh, amin. Ya, dalam Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi saudara, kita mulai, ketika kita bicara tentang kuasa saudara, kita harus mulai. Kita mulai dengan ayat ini, kita harus tahu saudara, bahwa setiap saudara, setiap kita yang duduk di ruangan ini, satu sama lain tanpa terkecuali, ya, setiap saudara di sini, kita punya kuasa, dan kuasa kita tuh aksesnya antar alam. Oke? Alam rohani dan alam dunia ini saudara. Karena di sini dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudara lihat, komandonya di mana saudara? Komandonya di sini, di dunia. Di sini dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi siapa yang kasih komando? Kita orang percaya saudara. Saudara semua di sini.
pribadi lepas pribadi. Dan di mana saudara kasih komando? Ya di bumi ini, sewaktu kita masih hidup. Waktu kita ketemu dengan orang sakit, saya perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Itu harus terjadi, saudara. Kita mau bertumbuh ke sana, saudara. Untuk membawa hadirat Tuhan dimanifestasikan, itu bukan pilihan mau atau enggak. Itu menjadi keharusan bagi kita orang percaya, saudara. Kita punya akses itu, saudara. Kita tuh udah gak bisa milih, tapi kita harus bawa, karena semua udah dikasih buat kita. Amin. Kuasa itu, saudara, itu Tuhan sudah berikan buat kita semua. Amin. Ya. Dan kuasa, dan hal yang pertama yang kita harus yang kita pelajarin hari ini, saudara, bahwa kita punya kuasa di bumi dan di sorga untuk mengikat dan melepaskan di bumi, dan dari sorga akan terjadi. Oke. Lalu ayat berikutnya adalah kita mau belajar seberapa besar kuasa itu, cakupannya, areanya itu seberapa besar. Kalau saya ngomong cuma pistol handgun gitu ya, pistol kecil tuh ya, kalau dibandingin sama sniper anti tank, itu pistol handgun itu udah kayak pistol air. Gitu ya. Maksudnya saudara, kalau saya suka sedikit tentang dunia perang gitu ya. Saya terutama tentang sniper saya cukup suka. Itu saudara, waktu-waktu ini senjata berkembang begitu luar biasa. Bahkan kalau untuk sniper, kenapa disebut dengan sniper anti tank? Karena itu dengan pistol dan senjata laras panjang itu pelurunya dimodifikasi. Ketika dia nembak, terus pelurunya kena sama tank, itu tanknya bisa meledak. Jadi yang diarah itu adalah alat-alat vital. Jadi kalau dibandingin sama pistol handgun itu ya, itu nggak ada apa-apanya. Pistol kecil gitu ya. Apalagi pistol revolver yang pelurunya diisi satu-satu, pistol cowboy. Oke, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Nah, jadi kita sekarang mau belajar kuasanya, senjata yang Tuhan kasih sama kita itu sebesar apa sih, saudara? Apakah cuma sebatas pistol handgun atau sampai seperti laras panjang seperti sniper itu? Oke, kita buka, saudara, di Efesus 1 ayat 16. Saya akan bacakan buat saudara ya. Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, roh hikmat dan wahyu itu penting banget. Ya, saudara, saya singgung sedikit. Ya, Allah kita tuh Allah Tritunggal. Ya, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa ini tidak pernah meninggalkan surga, saudara. Putra, yaitu Yesus, dia dikirim ya buat kita, lahir, mati 2000 tahun yang lalu, mati di salib untuk menebus semua dosa kita. Tujuannya apa? Supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Ketika hubungan kita dengan Bapa kita di sorga dipulihkan, maka kita bisa datang sama Bapa di sorga, kita bisa minta sama Dia. Gitu. Lalu ketika kita datang dengan Bapa di sorga, kita doa, kita minta apa? Kita minta roh hikmat dan wahyu. Jadi penting banget, saudara, untuk kita bisa mengerti setiap karakter dari Allah kita. Itu sebabnya saya kalau berdoa, saya bilang, Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk hari ini. Bapa, kami minta biar roh-Mu mengajar kami. Amin. Nah, jadi roh hikmat itu bicara tentang bagaimana saya tahu ya cara untuk mempraktekkan kebenarannya. Itu roh hikmat. Contohnya, saya tahu kalau saya lagi berantem misalkan sama Ezra, saya tahu kebenaran firman Tuhan adalah saya harus ngampunin dia. Oke? Ya. Karena apa? Ya simple ya, bahwa maksudnya kita nggak mau simpan pahit. Dan hal yang berikutnya adalah karena saya dan Ezra satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, hikmat itu bicara tentang apa? Hikmat itu bicara tentang ini kita habis berantem nih, gimana supaya hubungan kita bisa balik lagi. Itu hikmat, saudara. Bagaimana mempraktekkan
kebenaran yang kita punya. Nah, roh wahyu itu apa? Wahyu itu artinya supaya kita dibukakan, supaya kita benar-benar tahu, oh ini toh maksudnya. Roh wahyu ini dia yang akan ngajarkan sama kita supaya kita nggak cuma sekedar tahu dan kita hafalin di kepala, tapi kita seperti melihat kenyataannya tuh, oh seharusnya seperti ini. Kita benar-benar dibukakan. Amin. Ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi sini Paulus doa, dia bilang supaya kita ngerti, ya, supaya kita ngerti apa? Kayanya kemuliaan dan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita semua di sini saudara, kita yang telah menerima Yesus, kita telah dikuduskan. Oke. Nah, di sini dikatakan supaya kita ngerti, saya ini kalau udah terima Yesus, itu haknya apa aja sih? Apakah saya tetap harus hidup berkekurangan? Jawabannya enggak, karena Tuhan bilang kau tidak akan pernah berkekurangan. Apakah saya hanya akan menjadi ekor? Enggak, Tuhan bilang berkatin kita jadi kepala dan bukan ekor. Artinya kita punya kemampuan untuk bisa memimpin. Apakah kita akan sakit-sakitan? Tuhan bilang enggak. Bahkan di perjanjian lama dikatakan gitu ya, Yesus yang mengenal dosa dia dihukum supaya itu nebus sakit penyakit kita. Itu hak kita saudara. Kalau hak tadi kita harus terima. Saya seharusnya nggak boleh sakit. Nah, jadi di firman ini di Efesus ini adalah doa yang bilang, Bapak ajarin saya ini kalau sebagai anakmu yang hidup di bumi ini, apa sih yang seharusnya jadi bagian saya? Amin. Nah, yang ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama-nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat kita artinya saudara, yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, ayat ini bilang kuasa itu melampaui setiap kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Itu bagian kita orang percaya saudara. Saudara happy gak sih dengar ini? Itu bagian kita saudara. Kuasa yang melampaui segala hal, bukan hanya di dunia ini tapi akan datang. Itu bagian kita. Itu bagian saudara. Itu milik semua saudara yang saat ini duduk di kursi dan dengar tentang kebenaran itu. Ini punya saudara semua. Saudara tahu sekarang apa yang terjadi ketika seseorang sakit? Ketika seseorang sakit, kita bilang, kamu sakit apa? Dia jawab, saya sakit kanker. Saudara tahu ketika dia bilang dia sakit kanker, artinya ada kuasa penyakit kanker dalam hidupnya. Oke. Ketika orang tersebut bilang, ya saya sakit apa? Saya nggak tahu, tapi jari saya kaku. Ya, ada kuasa sakit penyakit dalam tubuh seseorang itu. Dan saudara, kita sebagai orang percaya, ya, karena saya sudah bilang tadi bahwa bukan pilihan untuk kita, ya, bahwa seharusnya buat kita tuh tetap pergi dan melangkah dan memanifestasikan kuasa. Harusnya saudara, waktu itu kita berdiri atas orang kita katakan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, kanker menjadi kering. Aku katakan dari generasi sel,
Aku katakan klaim saat kesembuhan dan kehidupan mulai mengalir. Aku lepaskan kehidupan. Aku katakan aku mengusir setiap kuasa kematian pergi atas tubuh orang ini. Saudara perkatakan saudara. Saudara adalah imam. Kita semua adalah imam dan raja, saudara. Kita yang memerintah. Seharusnya ketika kita menerima Yesus jadi juru selamat, otoritas kita hari demi hari bertumbuh. Kita semakin bisa mengenal apa yang jadi bagian kita. Kita ini adalah anak Allah. Kita yang Yesus bilang katanya segala kuasa telah diberikan buat kita. Kita tahu pakai. Kita harus tahu bagaimana cara memakai ini. Ketika seseorang, saudara, terikat dengan roh jahat, bahkan hidupnya sampai gak bisa tenang, gak bisa tidur, gak bisa ngata-ngatakan, saudara, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi. Aku mengusir setiap kuasa roh jahat. Aku melepaskan setiap keterikatan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan itu, saudara. Saudara, apa gak kasihan saudara? Saudara ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan kelepasan dari saudara, tapi kadang kita cuma lewat begitu aja. Atau kita hanya bilang, cepat sembuh ya. Tuhan gak minta untuk sekedar itu, saudara. Katakan kesembuhan. Amin. Berekspektasi tinggi, saudara. Ya, saya tahu saudara gak gampang buat perjalanan di sini. Ya, saya pun saudara, ya, bahkan saya pernah punya mindset yang salah. Tuhan, saya cuma mau tahu kebenaran. Saya pengen belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Gitu. Saya pernah ada dalam momen waktu saya baru bertobat, kesembuhan ya, aduh, kalau aku doain sembuh nggak ya? Terus saya jadi takut, dan ketika saya jadi takut, saya jadi jarang, saya jadi nggak berani untuk numpangin tangan atas orang sakit. Alangkah disayangkannya, saudara. Padahal kuasa itu yang melampaui segala akal itu, ya, kuasa yang ada di dunia ini dan yang akan datang, semuanya ada di dalam tangan kita. Saudara, tangan kita nih, ya, tangan yang diurapi, saudara. Tangan yang bisa melepaskan kuasa, saudara. Mari kita bertumbuh dalam di situ. Amin. Ya, ketika kita bicara tentang kuasa, saudara, kuasa itu ada dua macam. Ya, yang pertama namanya dunamos. Oke. Yang kedua itu namanya exousia. Pakai X. Exousia. Exousia. Nah, kuasa itu ada dua macam, saudara. Yang pertama namanya dunamos, yang kedua adalah exousia. Di mana kita bisa temukan kata dunamos itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau tanya saudara, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Siapa di sini saudara yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Angkat tangannya, saudara. Tinggi-tinggi, saudara. Kenapa saya minta tinggi-tinggi, saudara? Saya cuma mau pastikan saudara tahu, saudara punya kuasa itu. Saudara, kita ikutin firman ini, katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika saya tahu Roh Kudus ada dalam hidup saya punya kuasa itu. Kuasa di sini itu artinya dunamos. Apa sih dunamos? Dunamos itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu dunamos. Jadi kalau saudara punya tangan yang ototnya kekar, ya, dunamos itu seperti otot itu, saudara. Kalau saudara punya otot yang besar dan kekar, saudara mau ngangkat apa aja bisa. Ya, itu dunamos, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi artinya saudara, kamu akan menerima kuasa kalau turun ke atas kamu ketika saudara ketemu dengan orang sakit dan saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saudara punya kemampuan itu. Cuma kita jujur aja, kenyataannya seberapa berani kita ngomong itu. Ketika kita ketemu dengan orang
gitu ya, yang sakitnya itu kadang buat kita, waduh sakitnya kayaknya udah berat banget, kita melihat sakitnya lebih nyata daripada Tuhan, gitu ya. Kadang kita nggak berani ngomong, kita pilih untuk diam, padahal kita punya kuasanya. Ketika anak saudara di rumah demam, seberapa banyak dari saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan demam pergi, suhu kembali normal, aku perintahkan kesehatan datang, aku katakan kesehatan ilahi memenuhi anak ini. Itu kuasa. Saudara bisa melakukan itu, saudara mampu. Gak cuma pastor atau pemimpin sel saudara, saudara semua di sini kita mampu, saudara. Amin. Lalu berikutnya eksosia, itu ada di Matius 28 ayat 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Lalu Yesus utus kita semua. Kuasa di sini saudara itu artinya eksosia. Ya, eksosia itu artinya kemampuan untuk memilih. Ya, jadi kalau saudara punya dunamos, punya tangan yang kekar tadi, saudara eksosia itu bicara tentang kemampuan untuk memilih. Saudara bisa pakai kekuatan saudara itu untuk menolong orang, atau saudara tetap tinggal diam. Oke. Eksosia itu artinya saudara punya pilihan. Ketika saudara ketemu dengan orang sakit, apakah saudara pilih untuk tumpangan tangan dan katakan kesembuhan, atau saudara tetap tinggal diam dan lewat begitu aja. Amin. Ya, itu kuasa bagi kita saudara, ya. Nah, jadi hari ini kita mau bertumbuh, ya. Ini saya tinggal bagikan beberapa poin terakhir, gitu ya. Kuasa ini saudara sama seperti bangsa Indonesia yang waktu merdeka tadi. Nggak semua dari kita di sini tahu kalau emas yang kita punya di Papua itu top 2 cadangannya kedua terbesar di dunia. Kekayaan akan hutan kita, hutan hujan kita, itu jadi top 5 di dunia. Nggak semua orang tahu. Sama saudara, kita orang percaya, kadang kita hanya tahu kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan masuk surga. Tapi nggak semua dari kita tahu bahwa ada kuasa yang begitu luar biasa, kuasa yang melintasi bumi dan surga, itu ada beserta dengan kita. Amin. Jadi hari ini saudara, kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan kuasa, dan kita juga harus bertumbuh ya dengan urapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, urapan itu apa sih? Kemampuan buat kita melakukan hal-hal yang supranatural. Ya, kita harus bertumbuh di situ saudara. Tanpa urapan saudara, kita nggak bisa jalan dan kita nggak bisa lakuin apa-apa. Amin. Ya. Kalau saudara mau contoh apa itu artinya urapan, ya ini kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 37. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 37. Ya. Saya akan ceritakan sedikit saudara. Di Kisah Para Rasul 2 ini adalah momen di mana Roh Kudus turun atas Petrus, dan waktu itu Petrus berdiri di hadapan 3.000 orang dan dia berkata seperti ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jadi orang-orang itu, 3.000 orang itu datang sama Petrus, tanya, apa yang harus kami perbuat? Tapi saudara tahu apa yang buat mereka bertanya? Karena hati mereka itu begitu terharu. Saudara, kalau saudara bawa Alkitab kertas, kata terharu itu artinya seperti ditombak, nusuk ke dalam. Itu urapan saudara.
Petrus nggak cuma ngomong tentang kesaksian kejadian tentang Yesus yang mati di kayu salib di hadapan 3.000 orang. Tapi ketika dia berkatakan itu, ada urapan yang masuk dalam hati mereka. Mereka bisa katakan, Petrus, apa yang harus saya lakukan? Petrus cuma bilang bahwa Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan jadikan, itu dijadikan Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah karya Allah untuk keselamatan kamu. Petrus cuma ngomong begitu, tapi mereka sadar. Yang buat mereka terharu karena waktu itu ketika Petrus ngomong itu, mereka semua sadar akan dosa-dosa mereka. Itu urapan, saudara. Mari kita bertumbuh, saudara. Waktunya semakin dekat. Minggu demi minggu berlalu. Tuhan mau bekerja tengah-tengah kita, saudara. Tuhan mau ajak kita sebagai jemaat naik ke level di mana seharusnya orang percaya berdiri. Bahwa seharusnya orang percaya berdiri dengan penuh otoritas dan kuasa. Orang percaya bisa berdiri dengan penuh integritas dan harus katakan, ketika ketemu orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Aku mengusir engkau tidak punya hak atas ini. Kita mau lakukan itu, saudara. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam urapan itu, saudara, maka kita harus tahu, saudara, di dalam setiap kita itu ada hadirat Tuhan, indwelling presence. Ada kehadiran Tuhan di setiap tubuh saudara. Ya, ada 3 jenis kehadiran Tuhan. Ya, yang pertama itu omnipresence. Artinya omni itu artinya maha. Presence itu hadir. Ya, tipe kehadiran Tuhan yang pertama itu adalah omnipresence. Artinya Tuhan maha hadir. Oke. Saudara di sini, saudara pergi, saudara ke rumah, saudara di toilet, Tuhan ada dan Tuhan tahu. Oke. Yang kedua adalah manifested presence. Kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Artinya kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan itu terjadi dalam satu momen khusus. Saudara, saya mau tanya, siapa yang di sini, saudara, buat saudara retreat encounter begitu berkesan? Karena saudara ngalamin Tuhan di sana. Ada? Please angkat tangan. Oke. Buat saudara yang kalau ngalamin retreat encounter begitu berkesan buat saudara, ya, karena di situ ada manifested presence. Di situ ada hadirat Tuhan yang dinyatakan. Nggak tahu kenapa, tapi kali itu pertobatan itu buat saudara benar-benar real. Gak tahu kenapa, tapi waktu sesi kesembuhan fisik buat saudara itu, buat kita semua itu benar-benar real. Dan kita lihat dengan mata kepala sendiri orang-orang disembuhkan. Gak tahu kenapa, gitu. Kadang kok rasanya saya gak pernah ngalami kepenuhan Roh Kudus seperti di sesi terakhir. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Ya, kehadiran Tuhan dimanifestasikan ini, saudara, ya. Ini terjadi karena kerja korporat kita, saudara. Karena kita berdoa bersama. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan dimanifestasikan, saudara, waktu KKR nanti. Itu sebabnya kita perlu jalan bersama, saudara. Ini bukan proyek untuk orang dan kemuliaan orang. Tapi melalui KKR, saudara, saya percaya ini kan jadi berkat. Bukan cuma yang sakit, tapi Tuhan akan bangkitkan kita semua. Ya, ini adalah kebaktian kebangunan rohani. Bukan hanya yang sakit, kita semua, saudara, akan dibangkitkan. Amin. Yang terakhir adalah indwelling presence, kehadiran Tuhan yang menetap di kita. Nah, kalau kita mau menghidupi kerajaan Allah yang bukan cuma sekedar perkataan tapi terdiri dari kuasa, kita harus punya dan harus membangun indwelling presence. Kalau saudara, kita mau sampai ke level yang sama, ya, seperti Pastor Eng gitu, ya, untuk bisa mendoakan di mana-mana dan kesembuhan hampir selalu terjadi, kita harus bangun kehadiran Tuhan ini, saudara. Ini kita nggak bisa sekedar doa kayak doa makan.
Kita mau bangun hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena urapan itu ketemu dan tertuang ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita tahu, saudara, ada Tuhan beserta dengan kita. Bahkan salah satu pastor, saya lupa namanya, entah Smith Wigglesworth atau siapa, dia punya indwelling presence yang begitu kuat, sampai kalau dia jalan dalam radius sekian meter, orang sakit, dia menolak ada kuasa sakit penyakit dalam radiusnya. Mari kita bertumbuh ke sana, saudara. Seperti itu. Memang harusnya orang Kristen, orang percaya seperti itu, saudara. Ini normal, saudara. Ini bukan dongeng. Tuhan kasih kita kuasa itu sebesar itu, saudara. Nah, jadi bagaimana cara kita membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus jaga haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, saudara, mari kita jujur. Tuhan desain kita untuk punya hubungan dengan Dia. Tuhan desain kita tuh dengan suatu kerinduan untuk bersekutu. Dari zamannya Adam dan Hawa, saudara, Tuhan udah desain itu. Kalau saudara yang pernah ikut seminar Yesus dalam sejarah suku Chinese, orang-orang Chinese bahkan mereka jauh dalam hatinya mereka nggak tahu kenapa, saya percaya, saya tahu ada Tuhan yang ngatur semesta ini. Ya, itu yang membuat orang-orang, saudara, ya bahkan di Roma dikatakan, ya mereka punya kerinduan, mereka cari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, tapi karena pikiran mereka dibutakan, mereka jadi nyembah patung. Ketika seseorang nyembah berhala, sebenarnya jauh di dalam hati mereka, saudara, mereka tahu ada Tuhan, ada pribadi yang lebih besar daripada pribadi saya yang saya sembah, cuma mereka nggak tahu. Nah, jadi saudara, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah haus dan lapar. Punya haus dan lapar akan kehadiran Tuhan, akan firman Tuhan. Punya kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan itu perlu dipupuk, saudara. Mulainya dari yang mana, saudara? Gampang, lakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya, mereka jadi bosan baca firman karena kenyataannya mereka nggak lakukan. Ketika kita tahu kebenaran dan kita pilih diam, saudara, itu justru membuat kita mati. Gairahnya tuh hilang, saudara. Ya, Pastor Eng sering bilang sama kita, kenapa saya suka bagian ini? Karena ini buat saya bergairah. Karena memang itu kenyataannya, saudara. Haus dan lapar akan Tuhan. Ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, itu hari demi hari, saudara, kita tuh akan dipuaskan. Tapi ketika kita dipuaskan, kita akan pengen hal yang lebih lagi. Ya, punya haus dan lapar firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dan menyembah. Ya, saya percaya karena Tuhan ciptain kita tadi dengan suatu hubungan. Bahkan sebenarnya, saudara, saya percaya setiap kita di sini, kita sering kayak tiba-tiba kok saya punya kerinduan pengen nyembah, ya. Atau nggak usah jauh-jauh. Bahkan saya percaya hari ini waktu saya bagian firman ini, saudara, ada beberapa dari saudara yang punya kerinduan. Saya pengen punya waktu saat teduh di rumah lebih dalam lagi. Ada beberapa dari saudara hari ini ketika pulang, saudara mulai berekspektasi, Tuhan, saya mau untuk punya waktu saat teduh yang begitu dalam dan ngalami Engkau dengan cukup intens. Oke. Yang berikutnya, saudara, ini kuncinya. Ini terobosan rohani. Kalau ini kita lakukan, saudara, ini kan jadi terobosan rohani buat kita. Puasa. Amin. Ya. Dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ini saudara bisa bayangin gak? Ini ada orang yang sakit sampai jatuh ke dalam api.
sampai kejebur ke dalam air, saudara. Dia terikat sama sakit ayan itu, saudara. Sebegitu rupanya dia terikat. Ayat 16. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudara bisa lihat otoritas Yesus. Yesus tegur keras, keluar dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Anak itu sembuh, saudara. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara tahu artinya ayat dan berdoa berpuasa? Ayat berdoa dan berpuasa itu artinya bukan berarti ini ada orang lagi sakit, sebentar ya, saya doa dan puasa dulu. Enggak, saudara. Berdoa dan berpuasa di sini artinya karena Yesus yang ngusir setan itu adalah Yesus. Yesus berdoa dan Yesus berpuasa, saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Karena Yesus manusia, karena roh Yesus itu, karena dia berpuasa, dagingnya begitu lemah dan rohnya itu begitu kuat. Rohnya itu bertumbuh dalam doa dan mengerti kuasa apa yang dia miliki, sehingga dikatakan, pergi engkau setan, aku katakan sembuh. Kenapa berpuasa itu bisa bawa terobosan untuk kehidupan rohani kita, saudara? Karena ketika kita berpuasa, ya, prinsipnya, saudara, saya akan ajarkan dulu, saudara. Ketika kita berpuasa, kita mau mematikan kedagingan kita. Karena kenyataannya dalam kehidupan kita, waktu kita bangun pagi, kita nggak tentu cari Yesus yang pertama. Waktu kita melek pagi, seberapa banyak dari antara kita yang kita bisa pastikan, saya akan berdoa, saya akan ambil, I love you Holy Spirit, aku masih Engkau Roh Kudus, aku mengasihimu Bapa. Terus kita ambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita ambil waktu untuk berdoa berbahasa seberapa banyak dari kita yang benar-benar cari Dia dan wajahnya. Seberapa banyak dari kita yang sadar bahwa yang rohani itu, alam roh itu benar-benar nyata buat kita, saudara. Ketika kita berpuasa, perhatikan baik-baik, saudara. Ketika kita berpuasa, itu tidak buat kita makin dikasihi. Kasihnya Yesus itu agape. Mau kita nakal pun Yesus tetap sayang sama kita. Berpuasa tidak membuat kita dikasihi. Berpuasa tidak buat kita masuk surga. Karena yang membuat kita masuk surga hanya karena percaya Yesus dan kematian di kayu salib. Berpuasa itu mematikan kedagingan, membuat kita benar-benar connected, terhubung dengan Allah. Ketika kita terhubung dengan Allah, kita tahu hadirat Dia ada dalam hidup kita. Kita bisa jalan dengan penuh pengertian. Hari ini saya datang, saya bawa hadirat Tuhan. Hari ini saya berharap waktu saya tumpangan tangan, kesembuhan terjadi. Itu berpuasa, saudara. Ya, menanggalkan kedagingan. Saya ajukan jawab. Terus kok insan kalau puasa boleh nggak habisin waktu buat main? Boleh nggak ngabisin waktu buat tidur? No. Karena tujuan kita berpuasa itu mematikan kedagingan,
gitu ya. Kita nggak kasih makan nih, waktu kita puasa kita nggak makan kan, daging kita lemes nih, badan kita lemes kan, gitu. Main game itu bagian dari kedagingan, gitu. Karena kita mau matikan kedagingan kita supaya kita bisa lebih aware dan lebih memperhatikan tentang apa yang terjadi di dalam roh. Maka waktu berpuasa kita harus isi dengan baca firman, berdoa bahasa roh, menyembah Tuhan. Karena ketika daging kita nggak kasih makan, kan lemes, oke? Lalu roh kita, ya itu kan kondisinya mungkin biasa aja. Tapi waktu kita berpuasa dan kita lemes, kita ambil waktu untuk roh kita berdoa supaya roh kita tuh bisa mendominasi daging kita, saudara. Itu yang membuat kehidupan kita, saudara, bertumbuh. Itu yang membuat kesadaran kita akan Allah itu bertumbuh, saudara. Ya. Ayat berikutnya saya mau sampaikan buat saudara di Yesaya 58 ayat 3 sampai 8. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan meninju, ya, dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi saudara, apa yang terjadi di sini? Puasa itu adalah hal yang rohani, saudara. Jadi ini orang ini bilang, kamu tuh puasa, tapi kamu tetap mikirin urusan kamu. Kamu tetap mikirin kerjaan kamu tetap suruh buru-buru kamu kerja gitu ya. Dalam artian kamu berpuasa, tapi pikiran kamu tuh gak pernah terarah sama Allah. Kesadaran kamu tuh selalu berfokus sama dunia dan apa yang kamu miliki. Itu bukan puasa yang sesungguhnya. Atas dasar ini saudara, itu sebabnya buat youth saya bilang, kalau puasa main games, salah gak? Ya salah. Karena kamu gak nanggalkan kedaginganmu. Harusnya kita ambil waktu. Buat youth, kalian akan libur semester, kalian akan camp. Seberapa banyak dari saudara semua, wave semua di sini mau ikut camp, saudara persiapkan. Kalau waktu camp nanti, saudara berharap Tuhan lawat saudara. Hari ini saudara persiapannya. Udah gak nyampe sebulan sampai camp, hari ini kita bangun itu saudara. Karena kita benar-benar Tuhan lawat hidup saya. Saya mau dipakai untuk bawa Injilmu. Saya mau dipakai untuk bisa memanifestasikan kuasamu. Mulai hari ini saudara kita persiapkan. Buat saudara yang rindu untuk gak sabar buat KKR. Dari kapan? Hari ini saudara. Kita bangun kehidupan pribadi dan keintiman kita dengan Allah sendiri di rumah. Kita datang dalam doa. Kita berdoa bersama. Kita mau persiapkan untuk itu semua saudara. Nah, lalu berikutnya ayat 5, sungguh inikah puasa yang ku kehendaki. Ini loh puasa yang benar. Dan mengadakan hari merendahkan diri. Jadi yang dimaksudnya kita ambil secara rohani, bukan tindakannya ya saudara. Oke, bukan tindakannya, bukan kita nggak boleh kerja, nggak boleh apa. Tapi dalam kerjaan kita apakah fokus kita sama Tuhan? Dan apakah waktu kita berpuasa kita benar-benar merendahkan diri kita? Menanggalkan kedagingan kita, mematikan kedagingan kita. Dikatakan di situ, ya, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Ya, bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan jadi barisan belakangmu. Saudara, maksudnya apa sih saudara? Ya, melepas belenggu-belenggu, menolong orang yang teraniaya. Sewaktu kita puasa saudara, karena kita nanggalkan daging, itu jadi momen
Waktu kita baca firman, kita berdoa di rumah, kita juga melayani saudara. Itu adalah hal-hal yang paling baik yang kita lakukan saat kita berpuasa saudara. Bukan cuma sekedar nahan lapar, main game, tidur. Bukan cuma sekedar nahan lapar, nonton YouTube, sampai buka puasa lalu tidur. Bukan saudara. Poin terakhir saya mau sampaikan, sewaktu saya puasa, kapan waktu terbaik buat saya berdoa? Waktu terbaik buat kita berdoa sebelum kita buka puasa. Karena apa? Karena waktu berpuasa kita mau nanggalin kedagingan kita. Kita mau manusia roh kita tuh bisa jadi peka dan kita bisa aware, kita bisa melihat dan kita bisa melek dengan kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi waktu sebelum buka puasa itu adalah jam terakhir di mana tubuh kita benar-benar lemah. Dan itu adalah waktu terbaik untuk kita, untuk roh kita itu bisa berdoa, untuk kita bisa berdoa. Karena kesadaran kita akan roh itu benar-benar nyata waktu itu. Amin. Seberapa banyak dari saudara yang mau berdiri mempersiapkan untuk KKR yang akan datang? Saya cuma bilang, hari itu dimulai hari ini. Seberapa besar saudara berharap pekerjaan Tuhan? Apakah saudara cuma berharap waktu KKR? Atau saudara mau seperti saya? Kita berharap minggu demi minggu, hari demi hari saya bisa ketemu dengan orang sakit dan saya bisa doain. Itu dimulai dari kapan saudara? Sekarang. Buat kalian yang waves, apa yang kamu harapkan waktu camp? Kalian investasi dengan angka yang mahal. 800.000 kamu bisa pakai buat seneng-seneng di luar. Tapi gak akan jadi apa-apa kalau kamu datang ke camp tanpa persiapan. Engkau hanya akan melewatkan momen itu. Lebih konyol lagi kalau kamu camp cuma gara-gara temen. Hari ini saudara, terutama waves, kalian udah investasikan hidup kalian. Kalian udah investasikan uang kalian cukup mahal di sana. Harapkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian. Expect something new. Expect something big.